qala al-badru alaina alaina. Itu adalah lagu Makkawi. Untuk anak-anak muda sekarang yang belajar Al-Quran, lagu Makkawi itu tidak begitu populer. Meskipun ada sebagian yang mencoba untuk mempopulerkan kembali. Kalau ingin mendengarkan lagu Makkawi versinya Indonesia, salah satu yang bisa kita jadikan rujukan adalah tilawah Qur'annya Al-Ustadz Haji Darwin Hasibuan. Ada beberapa cengkok-cengkok yang kemudian diambil oleh Ustadz Darwin dan itu dimasukkan ke dalam bagian daripada lagu tilawatil Quran. Lagu Misri ini lagu yang paling terkenal hari ini, yang oleh sebagian umat Islam di dunia ini menjadi kiblat. Orang Iran lagu Misri, orang Malaysia bawa Quran lagu Misri, orang Indonesia lagu Misri, orang dari Mesir sendiri lagu Misri. Setiap musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional itu rata-rata yang dibawakan lagu Misri. Siapa yang memperkenalkan? Yang memperkenalkan adalah para qari-qari dari Mesir yang diundang oleh pemerintah Orde Baru Pak Harto waktu itu sesudah jatuhnya Bung Karno. Salah satu yang diundang ke Indonesia itu adalah Syekh Mustafa Ismail. Ada Syekh Mustafa Ismail. Inilah kiblatnya. Menurut riwayat beliau pernah datang ke Indonesia tahun 73, Pak. Sempat nyampai juga ke Pekanbaru di Masjid Agung An-Nur. Saya kebetulan belum lahir begitu, Pak Mendra. Ya, hanya dengar-dengar cerita. Jadi lagu Mesir itu ada 7. Ya. Yang pertama yang kita sebut dengan lagu Bayyati. Ya, adik-adik ya, ada lagu Bayyati. Seperti apa lagu Bayyati itu? Was-samaa'i dzatil buruji wal yaumil. Nah, itu lagu jawab namanya. Wal yaumil maw'udi wa syahidin wa mashhud. Ini lagu Mesir. Ustaz mungkin pada tahu semua. Itu lagu Bayyati. Yang kedua, lagu Soba. Lagu Soba ini sekarang kurang populer ini. Karena anak-anak kita banyak dari lagu Bayyati langsung ke lagu yang ketiga, lagu Hijaz. Padahal lagu Soba itu bagus, Pak. Contohnya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu lagu Soba. Bagaimana cara membedakannya, Ustaz? Belajar. Nah, itu kuncinya, Pak. Kalau enggak bisa membedakan berarti belum belajar. Lagu yang ketiga, lagu Hijaz. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu lagu Hijaz. Yang keempat lagu Nahawan. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. Itu lagu Nahawan. Lagu yang kelima lagu Ras. Was-samaa'i dzatil buruji wal yaumil maw'ud. Itu lagu Ras. Yang keenam lagu Sikah. Was-samaa'i
yang terakhir lagu jiharkah. Nah, ini 7 lagu yang ada di dalam cara melagukan Al-Quran versi lagu Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Para pengurus Markas Islamic Center Masjid Al-Ihsan Kabupaten Kampar yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang saya banggakan anak-anak sekalian yang pada malam hari ini mengikuti kajian khusus kita, yaitu tentang tilawatil Quran, membaca Al-Quran dengan bertilawah, karena ini bagian yang tak bisa kita pisahkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji dalam kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam rangka memperindah bacaan Al-Quran kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua selalu mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, dan kita kirimkan salawat terbaik kita untuk beliau, karena itulah jalan untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat serta adik-adik yang saya banggakan, secara khusus pengurus Markas Islamic Center ini meminta kepada saya memberikan kajian khusus tentang tilawatil Quran. Oleh sebab itu, untuk menambah wawasan kita sebelum kita masuk kepada aplikasi cara membaca Al-Quran yang baik menurut tilawahnya, saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu bagaimana lagu Al-Quran itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Maka keutamaan Al-Quran itu, kata Rasulullah, dibandingkan dengan kitab lain itu seperti keutamaan Allah daripada makhluknya. Oleh sebab itu ketika kita membaca Al-Quran mesti berbeda dengan membaca yang lain. Ketika kita menyentuh Al-Quran mesti berbeda dengan menyentuh kitab yang lain. Ketika kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran mesti berbeda dengan kitab yang lain. Karena inilah kitab yang paling kita sucikan, kitab yang sangat kita muliakan, dan dalam definisi kita Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Oleh sebab itu Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana kita harusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah selalu menganjurkan kalau kita memegang Al-Quran harus diawali dengan bersih dulu, bersih batin, bersih jasmani. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang tahir, yang bersih dari hadas kecil maupun yang bersih dari hadas besar. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran kita mesti khusyuk. Yang keempat, ketika kita membaca Al-Quran, Rasul anjurkan kepada kita untuk memberikan suara yang terbaik.
Saya ulang kembali, ketika kita membaca Al-Quran, Rasul menganjurkan kepada kita untuk memberikan suara yang terbaik. Karena rupanya Bapak Ibu, seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita jadikan landasan teori. Yang pertama, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, dan ini hadis sahih, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk kelompok kami, kata Rasul, yang tidak membaca Al-Quran itu dengan berlagu. Tidak termasuk kelompok kami apabila ada orang baca Quran lantas dia tidak berlagu, tak ada iramanya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seandainya ada imam sholat maghrib seperti ini bacaannya, kira-kira mengutuk enggak hati kita? Walaupun yang dibacakan Al-Quran, walaupun yang dia baca Quran, tapi ketika jadi imam Isa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi sholat tarawih, Pak. Maka Nabi menyampaikan kepada kita tidak termasuk golongan kami. Karena Nabi rupanya suaranya paling bagus. Apa buktinya? Suatu ketika Al-Barra bin Azib melaporkan kepada kita, saya mendengar Nabi sholat di atas ontanya, dan di dalam sholat Nabi kemudian membaca surah Wattini Wazzaitun. Terdengar oleh Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi. Apa kata Al-Barra? Saya tidak pernah mendengar suara orang seindah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah. Semuanya sempurna, wajahnya sempurna, tubuhnya sempurna, akhlaknya sempurna, kepandaiannya sempurna, suaranya pun sempurna. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah katakan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Zayyinu diambil dari kata-kata zinah, artinya perhiasan. Ini fi'il amr. Zayyana yuzayyinu, zayyin. Hiasilah, ini perintah kepada kita. Walaupun ada ulama yang mengatakan al-aslu fil amri lin nadab, ya. Boleh jadi asalnya itu adalah hanya sekedar sunnah. Tetapi yang paling banyak disebutkan al-aslu fil amri lil wujud. Asal daripada perintah itu adalah kewajiban. Maka orang yang akan membaca Al-Quran dalam kondisi apapun, apalagi berada dalam keadaan salat, maka diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiasilah bacaan Al-Quran itu bi aswatikum, dengan suara yang paling baik. Maka ini perintah kepada kita untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita tengok, bukalah televisi Makkah Madinah, Pak. Ada solat-solat fardu yang selalu kita dengarkan, yang bisa kita dengarkan secara live. Maka rata-rata imam yang ada di Masjidil Haram, imam yang ada di Masjidil Nabawi itu adalah orang-orang yang punya suara yang bagus. Tidak jauh beda dengan imam-imam di Masjid Al-Ihsan, bagus-bagus suaranya. Senang hati kita, Pak. Jadi tidak bisa kita ingkari nurani kita, karena nurani manusia itu cenderung menyukai yang indah-indah. Nurani manusia cenderung menyukai yang indah-indah, termasuk mengenai suara. Maka Nabi sudah mengantisipasi. Nanti kamu kalau baca Quran, jadi imam kamu, memperdengarkan Al-Quran kamu, maka hiasilah bacaan Al-Quran itu dengan suara yang paling baik. Maka ada dua orang yang spesial pada masa Nabi, yang terkenal dengan suaranya yang bagus, yang kemudian oleh Nabi diangkat menjadi muazzin, muazzinur Rasul. Walaupun orangnya mungkin berbeda dengan orang lain, Pak, tapi Nabi menghargainya gara-gara suaranya. Satu,
Abdullah bin Ummi Maktum, buta, tapi suaranya bagus, dia diangkat oleh Nabi menjadi muazzin. Yang kedua, Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, mungkin yang putih itu hanya gigi dan tulangnya saja, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bilal dipercayakan untuk menjadi muadzinur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena suara. Maka oleh sebab itu saya katakan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, ternyata itu juga bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah para ulama kita kemudian menyusun lagu-lagu, irama-irama yang bisa kita lekatkan kepada Al-Quran. Secara umum lagu itu dibagi dua. Yang pertama yang disebut dengan lagu Makkawi. Makkawi kalau kita nisbahkan berarti berasal dari kota Mekkah. Yang kedua yang disebut dengan lagu Misri. Kalau secara lughawi dia dinisbahkan kepada Mesir. Dalam sejarah perlaguan Indonesia terhadap Al-Quran, lagu Makkawi ini sampai terkenal di sekitar akhir tahun 1960-an. Orang hanya kenal lagu Makkawi. Seperti apa modelnya? Qala al-badru alaina. Itu katanya itu adalah lagu Makkawi. Cuman sekarang tidak begitu populer. Untuk anak-anak muda sekarang yang belajar Al-Quran, lagu Makkawi itu tidak begitu populer. Meskipun ada sebagian yang mencoba untuk mempopulerkan kembali. Saya sampaikan kepada anak-anak muda yang ingin mendalami tilawatil Quran ini, kalau ingin mendengarkan lagu Makkawi versinya Indonesia, salah satu yang bisa kita jadikan rujukan adalah tilawah Qur'annya Al-Ustadz Haji Darwin Hasibuan. Ada beberapa cengkok-cengkok yang kemudian diambil oleh Ustadz Darwin dan itu dimasukkan ke dalam bagian daripada lagu tilawatil Quran. Yang kedua, lagunya adalah lagu Misri. Lagu Misri ini lagu yang paling terkenal hari ini, yang oleh sebagian umat Islam di dunia ini menjadi kiblat. Orang Iran lagu Misri, orang Malaysia bawa Quran lagu Misri, orang Indonesia lagu Misri, orang dari Mesir sendiri lagu Misri. Setiap musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional itu rata-rata yang dibawakan lagu Misri. Siapa yang memperkenalkan? Yang memperkenalkan adalah para qari dari Mesir yang diundang oleh pemerintah Orde Baru Pak Harto waktu itu sesudah jatuhnya Bung Karno. Salah satu yang diundang ke Indonesia itu adalah Syekh Mustafa Ismail. Ada Syekh Mustafa Ismail. Inilah kiblatnya. Menurut riwayat beliau pernah datang ke Indonesia tahun 73, Pak. Sempat nyampai juga ke Pekanbaru di Masjid Agung An-Nur. Saya kebetulan belum lahir begitu Pak Mendra. Ya, hanya dengar-dengar cerita. Banyak qari Mesir yang diundang oleh pemerintah Orde Baru untuk memperkenalkan lagu Mesir, kemudian diajarkan, maka kemudian dibuatlah lembaga yang disebut dengan musabaqah tilawatil Quran. Maka mulai pada saat musabaqah itu diadakan, kemudian lagu-lagu Mesir itu dibawakan, akhirnya menyeluruhlah sekarang lagu Mesir ini diketahui mulai dari MTQ tingkat kelurahan sampai ke MTQ tingkat nasional. Jadi lagu Mesir itu ada 7. Ya. Yang pertama yang kita sebut dengan lagu Bayyati. Ya adik-adik ya, ada lagu Bayyati. Seperti apa lagu Bayyati itu? Was-samaa'i dzatil buruji wal
jawab namanya. Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ini lagu Mesir. Ustaz mungkin pada tahu semua. Itu lagu Bayati. Yang kedua, lagu Soba. Lagu Soba ini sekarang kurang populer ini. Karena anak-anak kita banyak dari lagu Bayati langsung ke lagu yang ketiga, lagu Hijaz. Padahal lagu Soba itu bagus, Pak. Contohnya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu lagu Soba. Bagaimana cara membedakannya, Ustaz? Belajar. Nah, itu kuncinya, Pak. Kalau tidak bisa membedakan berarti belum belajar. Lagu yang ketiga, lagu Hijaz. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu lagu Hijaz. Yang keempat lagu Nahawan. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. Itu lagu Nahawan. Lagu yang kelima lagu Ras. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Itu lagu Ras. Yang keenam lagu Sikah. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr. Sikah. Yang terakhir lagu Jiharkah. Nah, ini 7 lagu yang ada di dalam cara melagukan Al-Quran versi lagu Mesir. Dan anak-anak muda kalau bisa menguasai ini, Bapak Ibu, bapak-bapak punya anak muda, dorong mereka menguasai lagu ini. Karena resikonya luar biasa. Orang yang menguasai lagu Quran itu akan berisiko kepada imam. Ya. Kalau imam bawa lagunya gonta-ganti, Pak, tidak bosan gitu. Bisa lagu itu dibawakan kepada sholat, bisa. Contoh lagu Soba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dibawakan, Pak. Lagu Sikah saya bawakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya bisa, Pak. Kok 7 lagu itu kalau dikuasai akan bisa dibawakan ke sholat. Pasti jamaahnya ini, Pak. Waduh, sejuk hati, ya kan? Sejuk hati, tenang hati. Kami kalau buya itu jadi imam dia. Apalagi lagu Ras itu. Lagu Ras itu selalu dibawakan oleh Imam Abdurrahman As-Sudais. Itu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lagu Ras.
Jadi dorong anak-anak kita, karena sekarang orang mulai kebingungan mencari imam, Pak. Masjid makin banyak, musola makin banyak, apa kendalanya? Imam tak punya, Pak. Ya. Maka ketika bulan puasa tiba, kan masing-masing masjid mendirikan sholat tarawih, musola sholat tarawih. Kemana wak nak cari imam? Imam yang bagaimana? Yang suaranya tidak bisa, tidak, Pak. Manusia membutuhkan itu. Kalau tak bagus suaranya, mohon maaf ini, walaupun habis 30 juz ditolak. Ada sebuah masjid di Pekanbaru, sekitar 5 tahun yang lalu, hari yang ke-9 atau ke-10 puasa, tiba-tiba ketua pengurusnya nelpon saya, Pak. Ustadz, tolong bantu kami cari imam, katanya. Apa, Pak? Kami mau ganti imam. Apa kendalanya? Imam kami hafal 30 juz, tapi suaranya, ya Allah, hafal 30 juz tapi suaranya, ya Allah, dicari diganti, Pak. Akhirnya saya cari kori-kori kita, barulah yang jamaahnya pindah-pindah ke masjid yang lain, akhirnya kembali. Jadi salah satunya, siapa yang menguasai lagu itu enak dibawakan ke dalam sholat. Betul itu. Nah, maka para imam kita ya ganti-gantilah. Hari ini mungkin lagu Soba, ya kan? Nanti Isa lagu Sika, besok subuh lagu Bayati atau lagu Ros. Nah, tengok sholatnya. Kalau sholatnya membuat orang ngantuk misalnya subuh, kasih irama yang membuat semangat, Pak. Irama itu kan membuat semangat kadang-kadang. Jangan pas ngantuk kasih irama sedih. Tambah loloknya tuh, Pak. Nah, ya kan? Pakailah lagu As-Sudais tadi atau lagu Bayati. Wassama alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Semangat dia, Pak. Tapi kalau lagu Soba dikasih subuh, loyo dia. Alhamdulillah. Tambah sedih dia. Apalagi lah tanggal 27, 28, Pak. Dompet lah kosong lah kan. Buat tambah-tambah sedihnya, Pak. Itu dia. Jadi lagu itu punya pengaruh kepada imam. Yang kedua, pengaruh kepada azan. 7 lagu itu bisa dibawakan ke azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Ros. Itu lagu Ros dia. Maka nanti kalau ada pengurus mengadakan lomba azan, tentukan lagunya. Jangan diberikan terserah mau lagu apa. Misalnya lagu azan, babak penyisihannya lagu Bayati, babak finalnya, semifinalnya lagu Ros, babak finalnya lagu Nahawan. Itu dia. Akhirnya anak-anak kemudian, kita pindahkanlah lagu Nahawan ini ke azan, yuk. Bisa tak? Bisa, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Nahawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagu Nahawan bisa dipakai. Jadi ini luar biasanya lagu ini. Kalau dia dibawakan ke azan, dibawakan ke sholat, masuk dia. Termasuk yang ketiga, kalau dibawakan menjelang khotib naik mimbar, itu kan ada masjid yang innallaha wa bawakan lagunya. Bawa lagu jiharkah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengangu yang ngantuk-ngantuk itu, Pak. Ini lama suara. Kok kadang-kadang suara ketek, Pak. Innallaha wa
malaikatahu. Bertambah lolok yang masjid itu, Pak. Nah, ini pengaruhnya. Atau nanti kepada Bilal apa Ramadan itu kan antara satu sholat apa rakaat kedua, kemudian rakaat keempat, rakaat keenam kan ada bacaan biasanya itu kan. Cari orang-orang yang memang membuat semangat para jamaah itu. Cari yang bagus-bagus suaranya, Pak. Betul. Maka muadzin Mekah itu coba tengok itu. Yang bagus-bagus suaranya. Mengapa tidak kita tiru? Nah, semuanya berasal dari bagaimana menguasai seni baca Al-Quran. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita kembangkan. Karena ini sunnah. Karena inilah pembuat kita bersemangat di dalam beribadah. Apalagi sholat berjamaah. Kita ingin melalui imam-imam yang ada di sini, rindu orang datang untuk sholat, Pak. Mengapa orang rindu untuk pergi ke Masjidil Haram? Oke, ada Ka'bahnya di situ. Ada Masjidil Haramnya di situ. Yang berikutnya apa? Saya ingin menjadi makmum Imam Abdurrahman As-Sudais. Iya, Pak. Salat tarawih Imam Abdurrahman As-Sudais itu, Pak, 23 rakaat. Yang capek itu lutut kita waktu sholat tuh, Pak. Hati kita tak pernah capek. Betul. Satu juz dia baca. Yang capek itu lutut kita. Hati kita tak pernah capek. Ya, tapi ada masjid lutut capek, hati pun capek. Walaupun itu sholat, Pak. Betul itu. Tak bisa dipungkiri. Maka Nabi ketika bersabda, ya ummul qaumu aqra'uhum, ya. Aqra'uhum itu paling qari. Ya kan? Qari itu tajwidnya bagus, fasahanya bagus, iramanya bagus, suaranya bagus. Karena suara yang paling baik itu adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin pengantar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi ya kita punya lembaga tadi musabaqah tilawatil Quran, dan kita bersyukur tahun lalu Kabupaten Kampar juara umum ya. Bersyukur kita, dan kita harapkan ke depan Kabupaten Kampar lagi jadi tolak ukurnya, karena kita semuanya di sini dikenal dengan istilah Serambi Mekah. Maka kita tingkatkan kembali, kita ajar anak-anak kita. Kalau perlu anak-anak kita yang belajar di sini, Bapak Ibu, mohon maaf, kasih bonus dia, Pak. Sekali datang mungkin sekali seminggu kasih dia 50.000, biar bersemangat ya, Pak. Cari donatur, Pak. Karena sekarang orang untuk berbuat jahat itu dibayar. Mengapa untuk anak-anak berbuat baik tidak kita bayar? Untuk motivasi, setahun mungkin 2 tahun. Sesudah itu ketika mereka merasa nikmatnya menjadi qari, bisa menjadi imam, bisa membanggakan keluarga, bisa mengharumkan nama Kampar, mereka tidak butuh itu lagi. Tapi menjelang ke situ kita berikan materi untuk mereka, untuk membuat mereka semangat datang, ya, semangat mereka belajar. Ya, Allah saja membuat kita datang ke masjid ini, kalau tidak dikasih 27 datang tidak, Pak? Tidak, Pak, ya? Kenapa kita berebut datang ke masjid? Karena Allah janjikan 27 kali lipat, Pak. Kalau hanya 1 kali lipat sama dengan di rumah, rasanya banyak orang hanya akan sholat di rumah. Mengapa anak-anak kita tidak diberikan seperti itu? Cari donatur, Pak. Sebab orang yang membiayai seseorang menuntut ilmu, ilmunya jadi ilmu bermanfaat, itu bisa menjadi apa yang dikatakan Nabi, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Mati kita nanti putus amal kecuali 3, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika mereka mungkin 20 tahun lagi jadi imam, Pak, hasil daripada mungkin sedekah kita 50.000 per bulan, maka setiap mereka jadi imam, pahalanya mengalir kepada kita semua. Maka ini mungkin motivasi kepada pengurus dan kepada adik-adik untuk terus giat mempelajari seni baca Al-Quran ini, karena efeknya luar biasa. Efek kepada imam, efek kepada muazzin, efek kepada Bilal, efek kepada mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama kabupaten kita, bahkan insya Allah bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah musabaqah tilawatil Quran di tingkat internasional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Tadi saya sudah sampaikan ada 7 lagu. Saya tidak pula pandai-pandai betul, Pak Mindra.
Ya, cukup-cukup sudah, cukup-cukup untuk diri saya lah Pak. Tapi dengan diberikan mungkin disampaikan, insya Allah akan bertambah-tambah ilmunya. Kalau mungkin saya ingin perkenalkan diri, saya sudah ikut musabaqah ini sejak tahun 81 Pak, tingkat anak-anak, sampai kemudian umur 41 kurang sehari. Berapa puluh tahun itu? Hampir 35 tahun saya ikut musabaqah ini. Mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat internasional, alhamdulillah sudah bisa. Ya. Mulai yang dari yang gagal sampai yang juara. Tapi alhamdulillah lebih banyak juara itu. Kalau tidak bisa mengaji mungkin tidak kayak ini Pak Mindra. Jadi kayak gini nih gara-gara mengaji, masya Allah. Jadi ini pengalaman dan mungkin adik-adik sekalian ya, tidak ada rugi kalau kita pandai mengaji. Wallahi, tidak ada ruginya. Ketika kita pandai mengaji, kemudian bisa tampil, banyak sekali keuntungan dunia akhirat yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, ini jadikan sebagai motivasi, karena janji Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan selalu mengajarkan Al-Qur'an. Guru Al-Qur'an yang terbaik, orang yang belajar Al-Qur'an juga merupakan orang yang paling baik. Kita buka surah. Kalau yang ingin buka surah, coba buka surah Ali Imran lah. Ayat 133. Wasari'u. Adik-adik yang buka Quran, yang pegang Quran, buka surah Ali Imran ayat 133. Belajar seni baca Quran ini untuk semua kalangan, Pak. Betul. Bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk remaja, tapi juga bisa untuk dewasa. Bisa juga untuk ibu-ibu. Ya kan? Terutama nih bagi para imam ini. Insya Allah dengan belajar seni baca Quran ini kualitas imamnya makin bagus. Oke, kita mulai dengan lagu Bayati. Ya. Bayati ini macam-macam tingkatnya, sesuai selera kita. Bisa kadang-kadang 4 tingkat, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Suara yang diawali mesti suara yang paling rendah, karena kecenderungan lagu makin lama makin tinggi. Kalau suaranya tinggi, takutnya nanti tidak sampai puncaknya dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan bertilawah, bacaan kita dipastikan akan bagus. Karena tilawatil Quran ini menginginkan tajwidnya bagus, fasohanya bagus, hurufnya juga bagus. Hukum hurufnya mesti bagus. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Saya ulang lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Saya ulang lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Oke, 1, 2, 3.
wasari'u ila firatim bikum wa jannah. Kita ambil gaya Syekh Mustafa Ismail. Oke, kita ulang lagi. Semakin banyak mengulang, semakin banyak paham. Nah, ini coba, ini hebatnya Quran ini. Semakin banyak ulang, semakin banyak pahala. Wasari, ada bunganya di situ. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Oke, lagi 2, 3. Adik-adik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Mesti digunakan dia wa jannah. Ini namanya bayati tingkatan qara. Wasari'u, sekali lagi 2, 3. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ini namanya bayati qara. Oke. Lagu yang kedua. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Saya ulang lagi. Lagu ini cukup sulit ya. Tidak seperti lagu dangdut. Kalau lagu dangdut sekali kita dengar bisa tangkap. Lagu pop sekali kita dengar bisa tangkap. Tapi lagu Quran ada rahasianya. Allah persulit dia agar kita selalu dekat dengan Quran. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada variasi sedikit. Saya ambil dari variasinya Syekh Mustafa. Di 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 wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sekali lagi, 2, 3. Wa jannatin
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Lagu yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidh. Saya ulang, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidh. Bayati namanya ini, Bayati Husaini. Kalau tanpa ayat seperti ini dia. Ada 3 tangga lagu. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidh. Oke, 1, 2, 3. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidh. Ada permainan suara di sini, ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidh. Oke, sekali lagi, 2, 3. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidh. Terakhir, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim.
Insya Allah kita lanjutkan bulan depan, minggu yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.